Sofia benar-benar sangat berusaha untuk bisa dekat kembali dengan Rudy. Walau Rudy selalu menghindarinya, Sofia tidak pernah menyerah. Bahkan dia sesekali memanfaatkan anaknya untuk bisa dekat dengan Rudy. Dugaannya sangat benar sekali. Karena sejak dulu Rudy sangat menyukai anak-anak, tidak sulit mendekatkan mereka berdua. Seperti saat ini, mereka bertiga berada di taman kota, mereka seperti keluarga kecil yang bahagia bagi siapapun yang melihatnya. Sedangkan di ujung sana ada gadis yang diam-diam memperhatikan mereka bertiga. Sesekali dia mengusap matanya yang basah. Dia sangat sakit melihat pemandangan seperti itu. Entah kenapa semakin dia ingin menjauh dari pria itu, dia selalu merasakan sesak yang luar biasa pada hatinya. Sebenarnya perasaan seperti apa ini? Kenapa melihat keluarganya bahagia sangat sakit untukku, gumamnya sambil menepuk-nepuk dadanya yang berdenyut nyeri dan juga sesak. Sebaiknya, gue pergi saja dari sini. Gue nggak sanggup jika berlama-lama berada di sini, gumamnya lagi lalu beranjak pergi dari taman kota. Sedangkan Rudy yang sedang bermain dengan anaknya Sofia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Juga seperti ada yang menatapnya dengan kesedihan. Dia mengedarkan pandangannya untuk mencari keberadaan seseorang yang selalu mengusik hati dan pikirannya. Tapi ternyata salah, di sana tidak ada siapapun selain dirinya dan beberapa orang yang sengaja menghabiskan waktunya di taman. Sama seperti dirinya. Berbeda dengan Rina yang galau. Lulu sekarang sudah pindah ke ibu kota, dia sekarang juga melanjutkan kuliahnya. Dengan dukungan dan juga semangat dari suaminya. Dan seperti saat ini, Lulu akan pergi kuliah dan diantarkan oleh Devon sendiri. Tapi tiba-tiba Lulu merasa pusing dan tiba-tiba perutnya mual. Lulu berlari menuju kamar mandi untuk memuntahkan semua isi perutnya. Yang tiba-tiba pagi ini sangat tidak nyaman. Sayang, kamu kenapa? Tanya Devon yang ikut masuk dan memijat tengkuk istrinya. Sayang, jangan ke sini. Ini sangat menjijikan, ucap Lulu saat sudah selesai muntahnya. Tidak ada kata jijik sayang. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Devon yang melihat Lulu yang sangat pucat. Aku baik-baik saja, cuman sedikit pusing dan juga mual, jawab Lulu sambil memegangi keningnya yang terasa pusing. Lebih baik kamu izin dulu sayang, hari ini kamu tidak usah kuliah dulu. Kamu harus istirahat, dan jangan banyak pikiran, ucap Devon sangat perhatian dan juga penuh kasih sayang. Ternyata sang Casanova benar-benar sudah insyaf. Nyatanya dia sudah sangat bucin pada Lulu, istrinya. Seperti sekarang, Devon lebih memilih bolos kerja hanya untuk menemani istrinya yang sedang tidak enak badan. Apa masih pusing? Tanya Devon yang ikut berbaring dengan Lulu. Sedikit, entah kenapa jika seperti ini pusing dan mualnya berkurang, jawab Lulu semakin menelusupkan wajahnya di ketiak Devon. Sayang, kamu aneh sekali masa menciumi ketiakku. Untung saja aku sudah mandi dan memakai parfum. Jika tidak pasti sangat bau, ucap Devon yang merasa aneh dengan sikap Lulu sekarang. Pernikahan mereka sudah menginjak usia 5 bulan. Dan mereka semakin terlihat sangat romantis dan jangan lupakan jika Devon sudah bucin akut. Jika pernikahan Lulu saja hampir 5 bulan berarti sekarang Soraya sedang menunggu kehadiran calon baby mereka. Karena menurut perkiraan Soraya melahirkan 2 minggu lagi. Sekarang pasangan Danu dan Soraya sangat antusias menyambut kehadiran baby mereka yang diperkirakan berjenis kela asterisin laki-laki. Mereka sudah menyiapkan kamar untuk baby mereka berdua dengan interior serba berwarna biru. Sayang, apa kamu tahu siapa aku sebenarnya? Tanya Danu pada Soraya dengan sangat serius dan tangannya mengusap perut buncit Soraya. Aku tahu. Kamu adalah suami aku, jawab Soraya sambil tersenyum dan tiba-tiba di dalam perutnya ada yang menendang-nendang. Aup, ucap Soraya saat merasakan tendangan dari babynya sangat kuat. Kenapa sayang? Apa sudah merasakan sakit? Tanya Danu dengan panik. Tidak mas, tadi baby nendangnya lumayan kencang, jawab Soraya dan tangannya menuntun tangan Danu untuk terus mengusapnya. Oh, boy, jangan membuat mama kesakitan oke, ucap Danu di atas perut Soraya. Dan seperti tahu jika papanya memberi peringatan, babynya langsung tenang, dan menendangnya tidak terlalu keras seperti sebelumnya. Dia sangat patuh padamu mas, ucap Soraya saat di dalam perutnya tidak ada pergerakan yang sangat aktif. Dia adalah putraku, jawab Danu dengan senyuman tipisnya. Oh iya mas, apa mama dan papa akan ke sini saat aku melahirkan nanti?
Tanya Soraya yang sedang berbaring di samping dan memiringkan tubuhnya memeluk Danu. Pasti kesini sayang, mungkin besok atau lusa mereka kesini, jawab Danu sambil memeluk tubuh istrinya yang semakin berisi saat ini. Sayang, boleh, tanya Danu dengan tatapan menahan gair asteris hanya. Aku juga menginginkannya mas, jawab Soraya. Dan entah siapa yang memulainya lebih dulu, mereka sudah tidak menggunakan sehelai benang pun. Dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Hingga tiba-tiba Soraya merintih kesakitan. Dan Danu sangat panik, pasalnya mereka baru saja selesai melakukan olahraga ranjangnya. Sayang apa masih sakit? Tanya Danu yang masih panik. Sudah tidak mas, jawab Soraya lalu dia bangkit menuju kamar mandi. Sayang hati-hati, ucap Danu mengikuti Soraya memasuki kamar mandi. Mereka berdua membersihkan dirinya masing-masing. Lebih tepatnya Danu yang membersihkan tubuh Soraya. Apalagi sekarang kondisi Soraya sedang hamil besar dan gampang lelah. Makanya Danu jarang meminta jatah olahraga ranjangnya, padahal di saat melihat Soraya yang sedang hamil besar ini. Danu melihatnya. Mereka berdua merebahkan diri mereka di atas ranjang king size-nya. Mereka berdua berpelukan bersama dan tertidur lelap. Keesokan harinya mereka bangun tidur kaget melihat Mama Rena dan Papa Wijaya sudah duduk di meja makan menunggu Danu dan Soraya bergabung. Kalian berdua lama sekali, gerutu Mama Rena saat anak dan menantunya baru bergabung. Maaf Ma, ucap Soraya lalu duduk di samping Soraya Danu. Sudah-sudah, kita langsung sarapan saja, ucap Papa Wijaya menengahi. Supaya istrinya tidak memperpanjang ucapannya. Mereka menyantap sarapannya dengan tenang sebelum mereka dikejutkan oleh Soraya yang tiba-tiba pecah ketuban. Sayang, kamu pipis? Tanya Danu saat melihat baju yang dia pakai basah, juga di lantai sudah banjir. Tidak mas, jawab Soraya sambil menggelengkan kepalanya. Tapi baju kamu basah, ucap Danu lagi. Iya, tapi tidak terasa, jawab Soraya baru menyadarinya jika bajunya sudah basah kuyup. Sayang, apa kamu sudah merasa mulas? Tanya Mama Rena yang panik. Tidak Ma, jawab Soraya lagi. Sayang, itu ketuban kamu sudah pecah. Kita harus ke rumah sakit sekarang, ucap Mama Rena langsung menuntun Soraya untuk masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian dan juga membawa ke rumah sakit. Danu, kenapa kamu diam saja? Siapkan mobil dan juga perlengkapan Soraya dan calon baby kalian. Mama Rena gemas melihat Danu yang hanya diam mematung mendengar jika istrinya akan melahirkan. Danu langsung menghampiri Soraya dan menuntunnya. Big Darmi dan Mang Asep juga tergesa-gesa menghampiri Tuan dan Nyonya Wijaya yang akan pergi ke rumah sakit. Big Darmi membawakan perlengkapan Soraya dan juga bebinya. Big Darmi dan Mama Rena menemani Soraya di jok belakang, sedangkan Papa Wijaya yang menyetir mobilnya. Karena Danu tidak bisa diandalkan dalam situasi seperti ini. Dia sudah terlihat panik sejak tadi, otaknya yang selalu jenius menjadi ngeblank. Jadi mau tidak mau Papa Wijaya yang mengambil alih, Soraya memang belum merasakan tanda-tanda akan melahirkan, jadi dia tenang-tenang saja saat di dalam mobil. Hanya Mama Rena yang panik dengan semua ini, sedangkan yang akan melahirkan santai-santai saja malahan. Big Darmi saja sampai bingung, sebenarnya yang mau melahirkan itu Nona Soraya atau Nyonya Rena. Big Darmi sambil geleng-geleng kepala dan juga menggaruk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Mama tenang dong Ma. Di sini yang mau melahirkan adalah Soraya, menantu kita. Kenapa menjadi Mama yang panik dan juga seperti itu? Ucap Papa Wijaya yang sesekali melihatnya di dalam kaca di dalam mobil. Dan, kamu kenapa diam saja sejak tadi? Relaks saja semuanya akan baik-baik saja. Lihatlah Soraya, dia saja tenang dan tidak merasa tegang, ucap Papa Wijaya menenangkan putranya yang sedang tegang. Apalagi melihat Mama Rena yang membuatnya semakin tegang dan berpikiran yang macam-macam. Danu mengikuti saran dari Papa Wijaya dan selalu memandangi wajah Soraya yang sesekali memang meringis dan selalu membaca doa. Danu memandangi terus wajah Soraya hingga mobil sudah sampai di depan rumah sakit. Danu langsung memapa Soraya yang jalannya mulai sedikit pelan dan mencengkram tangan Danu dengan kuat. Sayang, apa baby sudah ingin segera keluar? Tanya Danu pada Soraya sambil berjalan menuju ruangan UGD. Iya mas, aku mulai merasa mulas dan juga pinggangnya terasa sangat panas, jawab Soraya sambil terus mengatur nafasnya dan selalu merapalkan doa supaya diberi kemudahan dan kelancaran saat melahirkan.
Danu dengan telatennya mengusap-ngusap perut dan juga pinggang Soraya yang memang terasa sangat kencang dari sebelum-sebelumnya, begitu juga dengan perutnya. Tak lama kemudian dokter yang menangani persalinan Soraya datang dengan beberapa perawat yang mendampingi. Saat diperiksa ternyata pembukaannya sudah hampir sempurna. Dokter menyarankan untuk segera masuk ke dalam ruang persalinan segera. Dan disinilah Soraya dan Danu berada, di dalam ruangan persalinan. Soraya sedang berjuang untuk babynya melihat dunia. Kamu pasti kuat sayang. I love you, ucap Danu sambil terus menggenggam tangan Soraya yang semakin mencengkram tangan Danu. Mas, aku rasanya tidak kuat, ucap Soraya pada Danu saat tenaganya sudah berkurang. Bu, jangan menyerah. Babynya sudah terlihat, ikuti instruksi saya ya Bu. Jika babynya mendorong ingin keluar ibu harus mengejan dengan kuat ya, ucap dokter dengan memberi semangat. Kamu bisa sayang, kamu kuat, ucap Danu sambil memeluk Soraya dan menciumi pucuk kepala Soraya yang dipenuhi keringat. Ayo Bu sudah terlihat. Sekarang dorong, ucap dokternya tersebut dan diikuti oleh Soraya. Dan, oi, selamat Pak Buk, babynya laki-laki sehat dan sangat gemoy, ucap dokter lalu menaruh baby di atas dada Soraya untuk mencari sendiri nutrisinya. Sayang, dia sangat tampan sekali. Terima kasih banyak sayang, terima kasih, ucap Danu tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Soraya dan juga menciumi seluruh wajah istrinya. Soraya hanya tersenyum dan mengangguk lemah, dia benar-benar sangat lemas. Tapi rasa lemas, lelah, dan sakitnya terbayar sudah dengan kehadiran baby yang sangat menggemaskan. Sebentar ya Pak, babynya akan dibersihkan dulu. Nanti baru bisa langsung diazani, ucap dokter tersebut dan perawat membawa baby boy untuk dibersihkan. Soraya sedang dijahit dan juga dibersihkan semuanya, lalu dipindahkan ke dalam ruang rawat PIV. Ternyata di dalam ruangan VIP sudah ada Mama Rena dan Papa Wijaya. Sudah menunggunya di dalam dan juga baby boy juga sudah ada di dalam ruang VIP tersebut. Selamat datang sayang, saat Soraya sudah berada di dalam kamar rawatnya. Soraya hanya tersenyum saja, dan Danu tidak beranjak sedikit pun juga dari Soraya, dia selalu berada di dekat Soraya terus tanpa melepaskan genggaman tangannya juga. Mama Rena selalu menggendong cucu pertamanya yang sangat mirip dengan Danu waktu bayi. Mama Rena tak henti-hentinya menciumi pipi gembulnya. Apa kalian sudah menyiapkan nama untuk baby gembul yang lucu ini? Tanya Mama Rena. Namanya Alkana Wijaya Kusuma, jawab Danu dan Soraya tersenyum mendengar nama yang disebutkan oleh Danu. Wah, nama yang sangat bagus dan juga sesuai dengan baby boy gembul ini, ucap Mama Rena dengan sangat antusias dan juga sangat bahagia. Siapa nama panggilannya? Tanya Papa Wijaya. Alkan atau Baby Al, jawab Danu sambil memeluk tubuh istrinya dengan mesra dan menciumi seluruh wajahnya. Hei, berhenti berbuat seperti itu. Karena kamu akan berpuasa selama 3 bulan, ucap Mama Rena dengan sangat serius. Wah, 3 bulan, tanya Danu dengan tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh mamanya sendiri. Kenapa, tidak percaya? Tanyakan saja pada papa kamu, tanya Mama Rena yang melibatkan suaminya dalam keadaan seperti ini. Yang dikatakan oleh mama kamu benar dan, papa juga melakukan hal yang sama dulu, jawab Papa Wijaya membenarkan ucapan istrinya. Sudah percaya, tanya Mama Rena kembali. Lalu Baby Al menangis kencang. Apa asinya sudah keluar sayang? Tanya Mama Rena pada Soraya. Masih sedikit Ma, mudah-mudahan cukup untuk Baby Al, jawab Soraya sambil tersenyum dan menerima Baby Al yang diberikan dari Mama Rena. Papa Wijaya yang sudah tahu langsung pergi menjauh dari anak dan menantunya. Baby Al sangat kuat menyedot sumber makanannya dari sang mamanya. Bahkan Danu yang melihatnya selalu menelan slivanya dengan susah payah, dia juga menginginkannya juga. Boy, jangan dihabiskan. Sisakan untuk papa, ucap Danu dengan nada memelasnya. Plak, Mama Rena menggelepak kepala Danu, dia tidak habis pikir dengan jalan pikiran putranya yang tidak mau mengalah pada putranya sendiri. Allah, sakit Ma, protes Danu yang merasakan sakit di kepalanya. Makanya kalau ngomong itu Mbok ya disaring dulu. Jangan asal jeplak saja, masa kamu tidak bisa mengalah dengan anak kamu sendiri? Ucap Mama Rena dengan sangat kesal pada putranya. Ya aku kan hanya bilang untuk menyisakannya untukku sedikit Ma, ucap Danu membela diri. Mas, yang dikatakan oleh Mama memang benar. Baby Al harus minum ASI-nya selama 2 tahun.
Supaya tumbuh kembangnya baik dan ikatan batin antara ibu dan anak terjalin erat, ucap Soraya menimpali ucapan suaminya. Benarkah, kenapa selama itu? Tanya Danu pada Soraya yang menganggukkan kepalanya. Sedangkan Baby Al sudah terlelap, karena dia sudah kenyang abis meminum ASI-nya dengan sangat lahap. Mama Rena mengambil Baby Al untuk ditidurkan di dalam baby box-nya. Mama Rena tidak membiarkan cucunya, dia selalu memperhatikannya terus. Terlihat sangat menggemaskan bagi yang melihatnya. Lalu Mama Rena menghampiri Soraya dan Danu. Danu akan pergi keluar untuk membeli keinginan Soraya, apalagi dia harus banyak makan, makanan yang sehat dan juga bergizi supaya ASI-nya lancar dan juga banyak. Terima kasih ya sayang, kamu sudah memberikan penerus keluarga Kusuma nak, terima kasih banyak, ucap Mama Rena langsung memeluk Soraya dan mengusap-ngusap punggungnya dengan penuh kasih sayang. Iya Ma, Sora juga sangat berterima kasih pada Mama, karena Mama sudah sangat menerima Sora sebagai menantu Mama. Dan mau menerima Sora apa adanya, jawab Soraya juga memeluk erat pinggang Mama Rena. Karena posisinya Soraya sedang duduk di atas brangkar pasien, sedangkan Mama Rena berdiri di sampingnya. Kamu ini bicara apa sayang? Kamu sudah Mama anggap seperti putri Mama sendiri, jangan pernah bicara seperti itu lagi ya. Mama benar-benar menyayangi kamu, ucap Mama Rena tidak mau jika Soraya merasa rendah lagi. Terima kasih Ma, ucap Soraya dengan senyuman mengembang. Sama-sama sayang, ngomong-ngomong apa kamu tahu siapa keluarga Wijaya Kusuma? Tanya Mama Rena dengan hati-hati takut menantunya tersinggung. Tahu, Wijaya Kusuma adalah pengusaha ternama di negeri ini. Dan juga perusahaan terbesar nomor 2, dan tempat Sora kerja juga salah satu pabrik cabang dari WJ Corp. Dan Mas Danu yang mengelolanya sekarang. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah putra tunggal dari pasangan suami istri yang bernama Papa Wijaya Kusuma dan Mama Renata Kusuma, jawab Soraya sambil tersenyum dan juga menganggukkan kepalanya. Jadi kamu sudah tahu semuanya. Sejak kapan? Tanya Mama Rena penasaran. Sejak awal pernikahan Ma, walau diadakan sederhana dan tamu undangan juga berpakaian biasa saja tapi Sora pernah baca artikel tentang salah satu pengusaha yang datang. Dan tidak sengaja mendengar ucapannya jika aku beruntung bisa menjadi menantu keluarga terpandang, jawab Soraya kembali. Mama Rena hanya diam dan memandangi wajah Soraya yang selalu tersenyum manis menatapnya.